Lalu bagaimana membaca isu keretakan hubungan antara Jokowi dan Megawati? Kita bahas bersama politisi PDI Perjuangan Deddy Sitorus dan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi yang sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Halo, selamat sore Mas Burhan, selamat sore Pak Deddy, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Ya, sore Mbak, sore Bung Burhan. Saya langsung ke Pak Deddy. Pak Deddy, boleh dijelaskan tidak? Kenapa sih Bu Mega ini perlu mengklarifikasi, perlu juga menegaskan bahwa hubungan Bu Mega dengan Jokowi ini dalam keadaan baik-baik saja? Saya kira sejak Pak Jokowi dilantik, isu keretakan PDI Perjuangan dengan Pak Jokowi, isu keretakan hubungan Pak Jokowi dengan Bu Megawati, memang selalu dihembuskan oleh orang-orang yang ingin mengambil kesempatan kalau hal itu terjadi untuk menikmati kekuasaan. Jadi ini memang isu yang selalu dipakai oleh para penumpang gelap demokrasi, saya kira ya. Jadi dan belakangan ini itu semakin menguat gitu ya. Jadi selalu tuh kalau ada framing di mana Ibu Mega dengan Pak Jokowi misalnya, nanti ada analisa gestur, kayaknya Pak Jokowi nggak happy, oh kayaknya Ibu ini begini. Ini banyak tiba-tiba orang selalu menjadi ahli gestur lah, ahli psikologi gitu ya. Padahal selalu dari waktu ke waktu kelihatan bagaimana hubungan Pak Jokowi dengan Ibu Oke, Megawati. Itu seperti ibu anak, kakak adik, bahwa memang dalam perjalanan hubungan itu tidak 100% pasti sama dan sebangun, atau katakanlah tidak selalu harus sama artinya ya? iyalah ya, suami Oke, istri, bapak anak, saudara dengan saudara, kadang-kadang ada perbedaan, itu ya. hal yang biasa. Pak Tapi Deddy, ini tadi Anda semakin menyebutkan pemicu kita. ada pihak yang berusaha untuk menikmati kekuasaan. Artinya ada penumpang gelap, siapa nih kira-kira maksud Anda? Ya saya kira banyak lah ya, siapa penumpang gelap yang selalu berupaya untuk mendekatkan diri dengan kekuasaan, selalu melempar isu di lapangan. Saya kira sejak 2014, sejak Pak Jokowi dilantik itu selalu ada. Dan sekarang tidak hanya itu, sekarang ada malah yang memframing, oh itu lebih dekat, ini lebih dekat, lebih sering ketemu, begini, begono. Saya kira itu sesuatu yang mau tidak mau memang kita harus menampil pahit ya, karena namanya demokrasi kan kita tidak mungkin setiap hari membantah. Ya, itu memang realitanya seperti itu gitu loh. Dan seperti saya tadi sampaikan, kalau hubungan yang mesra sepanjang hari, sepanjang tahun, selama 9 tahun, di mana sih ada? Suami dan istri aja saya bilang bisa kadang-kadang berbeda. Bapak dengan anak, dengan ibu, atau anak dengan anak. Ya, Itu biasa. Tetapi bahwa sikap Pak Jokowi, dan ini berulang kali beliau tegaskan. Bu Mega itu ibu saya, kakak saya, mentor saya. Gitu. Saya kira sebagai seorang negarawan Pak Jokowi tidak akanlah berbohong gitu ya. Bahwa oke. in sometimes once in a time ada perasaan ya tidak sepandangan atau tidak terlalu Itu hal biasa incline, itu ya. hal yang biasa, Oke, pasang baik. surut hubungan. Baik. Saya akan ke Mas Burhan. Mas Burhan, kalau Anda melihatnya seperti apa? Kenapa Bu Mega sampai harus mengklarifikasi dan menegaskan bahwa bahwa hubungannya baik-baik saja dengan Jokowi? Apakah Ibu Mega sudah mulai merasa terganggu atau ini hanya bentuk jawaban dari menjawab opini yang beredar saat ini? Saya kira wajar ya Ibu Mega melakukan klarifikasi ke publik terkait dengan sinyalemen hubungan beliau dengan Pak Jokowi mengalami pemanasan. Jadi itu justru menurut saya perlu diklarifikasi, meskipun hak publik juga untuk mempercayai atau tidak mempercayai klarifikasi yang diberikan baik oleh Ibu Mega atau Pak Jokowi. Tetapi menurut saya memang perlu baik Pak Jokowi maupun Ibu Mega memberikan semacam statement untuk menjernihkan isu yang berkembang di luar. Pidato Pak Jokowi di tanggal 16 Agustus itu juga bagian dari klarifikasi. Karena Pak Jokowi dianggap berada di belakang deklarasi Golkar dan PAN Ya, terhadap ya. Pak Prabowo. Jadi lagi-lagi eh, menurut saya wajib keduanya ya memberikan statement kepada publik sembari agar publik lebih percaya bahwa tidak ada pemanasan hubungan
antara kedua belah pihak, maka klarifikasinya tidak hanya dalam bentuk verbal, tetapi dalam bentuk non-verbal. Oke. Misalnya makin akrabnya gitu ya, kedua belah pihak terutama menjelang 2024 ini. Oke, jadi menurut Anda sendiri ini merupakan langkah yang tepat dilakukan seorang Megawati Soekarno Putri untuk menjawab opini publik. Tapi kalau kita beberapa waktu terakhir ini kan melihat Mas Burhan, PDIP Ya. juga dinilai keras ya mengkritisi kebijakan Jokowi. Salah satunya soal food estate yang disebut sebagai kejahatan lingkungan. Ini bentuk perlawanan PDIP kah atau memang ini suatu hal yang biasa dalam bentuk kritik? Nah, ini yang disebut dengan istilah competition ya. Competition itu kan cooperation plus competition. Jadi ada kerjasama sekaligus kompetisi. Nah, kalau kita lihat dari balapan elektoral jelang 2024, memang tidak terelakkan, Cynthia. Mhm. Dari 3 nama teratas, 2 nama teratas adalah Mas Ganjar yang didukung oleh PD Perjuangan dan Prabowo yang didukung oleh partai-partai pendukung pemerintahan Pak Jokowi. Jadi kalau kemudian muncul saling serang di antara kedua belah kubu teratas, menurut saya wajar-wajar saja. Meskipun menjadi tidak wajar ketika serangan itu seperti kita sebut saja ya, seperti membuka aib masing-masing. Padahal kedua belah pihak bagian dari pemerintahan. Jadi Oke. yang menarik buat saya adalah soal food estate ya. Food estate ini kan saya tidak tahu persis itu tanggung jawab siapa. Tapi dugaan saya serangan ke arah food estate itu adalah food estate yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pertahanan. Oke. Ya. Tetapi yang menarik Pak Jokowi memberikan statement yang seolah-olah dibaca melakukan pembelaan terhadap food estate. Jadi Oke. lagi-lagi ini menarik ya buat saya, meskipun lagi-lagi tak terelakkan karena 2 nama teratas adalah calon yang kita sebut sebagai presiden Baik. man. Meskipun beda-beda ya kadarnya, tetapi setidaknya dua-duanya terasosiasi dengan pemerintahan Pak Jokowi. Oke, kalau Mas Burhan tadi bilang ada cooperation dan juga ada competition seperti itu. Kalau Bung Deddy sendiri menanggapi soal kritikan yang disampaikan kepada Pak Jokowi soal food estate ini gimana? Jadi gini, hari Minggu yang lalu Ibu Mega pulang dari Bali. Turun dari pesawat ketemu Pak Sekjen. Ibu Mega bilang begini, tolong ingatkan anak-anak, tuh kepala-kepala daerah bahwa El Nino ini benar-benar sangat mengancam. Saya dengar juga masalah komoditas pangan itu banyak yang akan menahan ekspor. Mhm. Tolong diingatkan semua, Ibu bilang begitu. Jadi kemudian itu dipikirkan oleh Pak Sekjen, beliau kan teringat bahwa ada yang namanya food estate. Dan food Ya. estate itu ada di berbagai tempat. Lalu kita ingat bahwa kami dalam waktu 1 bulan terakhir banyak menerima masukan dan keluhan video, data, gambar terkait dengan kondisi food estate yang ada di Kalimantan, terutama Kalimantan Tengah, di mana di situ banyak video-video kami menerima tentang masyarakat yang menggugat karena hutannya ditebang, mereka diusir, lalu mereka sekarang terlantar karena lahan itu kemudian tidak jadi apa-apa gitu. Oke. Itu terjadi gitu ya. Dan kemudian kami juga banyak mendapat informasi bahwa walaupun anggaran untuk food estate itu datang dari 2 kementerian, tapi penanggung jawabnya adalah Kementerian Pertahanan. Yang tidak Rp1 pun ada nomenklaturnya di situ. Tapi pelaksana penanggung jawabnya adalah Kementerian Pertahanan. Itu lebih dari 2 triliun. Dan di dalam food estate itu yang mengelola adalah satu yayasan yang bernama Yayasan Pengelola Sumber Daya Potensi Sumber Daya Pertahanan. Ada PT Agrinas yang menjadi pelaksana. Oke. Sebenarnya yang mau disampaikan oleh Pak Sekjen adalah bahwa itu kalau nggak diteruskan, kita punya masalah dengan ketahanan pangan karena ada situasi global di eksternal, ada masalah El Nino di dalam, dan itu terkait juga dengan kemudian hutan yang sudah berantakan tapi tidak ada keberlanjutan. Kami tahu persis bahwa di anggaran 2023, 2024 tidak ada anggaran yang dialokasikan. Jadi itu sebenarnya semacam alert, wake up call Oke. ya supaya menjadi perhatian yang serius dari para
apa namanya, anggota kabinet yang terkait, Baik. tidak menyangkut menyerang satu dua pihak, satu orang gitu loh. Baik, jadi ini artinya tidak ada bentuk serangan ataupun kemarahan, emang benar-benar ini adalah menyiasati situasi global yang saat ini terjadi. Saya akan ke Mas Burhan. Mas Burhan, kalau Anda melihatnya ini kan publik membacanya ada panas dingin hubungan antara Pak Jokowi dan juga Bu Mega gitu ya. Apalagi kita semakin dekat dalam Pilpres 2024. Kalau Anda melihatnya ini bagaimana untuk membuat publik membacanya bahwa hubungan mereka memang baik-baik saja atau seperti apa? Begini ya, kita juga harus melakukan pendidikan kepada publik bahwa perbedaan pendapat antar elit, termasuk juga dinamika antar elit adalah sesuatu yang biasa dalam demokrasi. Sinonim demokrasi kan kegaduhan. Yang penting adalah kegaduhannya itu lebih substantif. Jadi menciptakan semacam voice, bukan noise. Jadi sepanjang perbedaan pendapat itu berkaitan dengan bagaimana memperdebatkan, mendiskusikan isu publik, menurut saya nggak apa-apa. Yang penting adalah, dan saya yakin Pak Jokowi maupun Ibu Mega itu menempatkan kepentingan publik, ya namanya juga res publica ya, di atas kepentingan yang lain. Dan yang paling penting menjaga stabilitas sehingga Pak Jokowi bisa soft landing. Dan itu pula yang disampaikan Pak Jokowi di Medan kemarin kan, yaitu karena beliau saya kira juga punya kepentingan besar untuk menjaga stabilitas politik partai pendukung pemerintahannya. Apalagi Oke, PD Perjuangan, partainya sendiri dan partai paling besar. baik. Jadi menjaga kepentingan nasional di tengah balapan elektoral itu menjadi penting bukan hanya buat Ibu Mega, karena Pak Jokowi adalah kadernya, tapi juga buat Pak Jokowi untuk memastikan 2024 beliau Berjalan bisa dengan baik dan aman. menyelesaikan tidak secara crash landing tetapi soft Oke. landing. Baik, kalau kita ke Bung Dedi. Bung Dedi, ini kita tahu ya sekarang bahwa Bu Mega juga terus menjawab nih soal adanya kritikan yang Bu Mega disebut apa ya soal petugas partai gitu ya, banyak dibully gitu karena Bu Mega menyatakan hal itu. Kalau Anda sendiri bisa membacanya gimana sih Pak Dedi sebenarnya, apakah Pak Jokowi ini juga turut dilibatkan di dalam partai untuk menentukan arah politik, kemenangan dan lain sebagainya? Kalau arah begini, pertama soal petugas partai ya. Pertama soal apa namanya administratif aja. Semua orang yang kemudian bertarung untuk jabatan-jabatan publik, ya, apakah itu bupati, wali kota, gubernur, apa namanya presiden, itu semua mendapat surat tugas dari partai, Hmm. surat tugas dari partai, termasuk Pak Prabowo dan lainnya. Tetapi di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga PDI Perjuangan, memang istilah itu dikenal. Karena kita memahami partai sebagai perkakasnya rakyat untuk memperjuangkan ideologi dalam kekuasaan. Ya, di jabatan-jabatan publik yang diemban oleh kader-kader partai. Dan petugas partai dalam konteks PDI Perjuangan itu adalah aparatur ideologis, bukan pesuruh. Yang namanya petugas partai itu primus inter pares, best among equals, makanya yang menjadi petugas partai adalah kader-kader terbaik. Ibu Megawati itu kader partai, Pak Presiden itu kader partai, yang namanya apa namanya bupati, gubernur itu petugas partai. Tetapi itu dalam konteks kepartaian, dalam konteks jabatan publik kita tunduk yang kepada yang namanya konstitusi. Jadi tidak pernah ada ceritanya Ibu Mega atau PD Perjuangan mencampuri urusan pemerintahan pengelolaan kekuasaan kecuali memberikan rekomendasi. Jangankan presiden, gubernur, bupati, wali kota, pernah nggak kita dengar istilah itu menjadi masalah? Ya. Cara PDI Perjuangan mengelola kekuasaan. Tapi kalau Pak Jokowi sendiri di dalam partai PDI Perjuangan ini dilibatkan tidak untuk menentukan baik itu arah politik, proses pemenangan dan lain sebagainya? Kan disebutkan petugas partai. Arah politik itu dibicarakan di dalam yang namanya kongres partai. Strategi pemenangan itu dibicarakan di dalam rapat kerja nasional, terutama yang diperluas. Selalu dalam acara-acara itu Pak Jokowi diundang. Tetapi kalau dalam day to day, masa sih kita ngajak-ngajak presiden? Ya enggak lah. Tetapi misalnya dalam hal-hal penting, katakan memilih Pak Ganjar Prabowo, itu disepakati oleh Ibu Megawati dan Presiden Jokowi.
itu sangat nyata disepakati di istana. Gitu loh. Karena dia sebagai kader terbaik partai. Itu tadi. Kader terbaik di antara yang terbaik. Gitu Baik. loh. Artinya bertugas sebagai aparatur ideologis. Saya ke Mas Burhan. Mas Ya, Burhan. dan bukan pesuruh. Nah ini Ya. yang selalu dimainkan oleh lawan-lawan politik. Seolah-olah petugas partai itu bawahannya ketua umum. Tidak. Baik, dan strukturnya harus Presiden berbeda ya antara struktur di partai dan juga di kenegaraan. Mas Burhan, Ya, kalau jadi Anda begini, Mbak, melihatnya, Saya mau jelaskan bahwa singkat PDI saja. Perjuangan dalam mengelola kekuasaan ada yang namanya sinergi 3 pilar. Ya, Jadi misalnya di kabupaten, kota, dan di provinsi. Kalau kita kepala daerahnya, kita legislatifnya, kita ada yang namanya musrenbang. Ya, antara legislatif, eksekutif, dan struktural partai. Jadi kita tidak mencampuri day-to-day pengelolaan kekuasaan, tapi melalui pertemuan sinergi 3 pilar. baik. Itu loh, sama saja. Baik, Mas Burhan, kalau Ya. Anda melihatnya kedudukan Jokowi lah kita sebut di PDI Perjuangan ini sebesar apa? Apakah Jokowi juga memiliki atau turut memegang kunci dari arah politik atau bagaimana? Begini ya, pertama sebelum menjawab pertanyaan itu Cynthia, saya bisa memahami istilah petugas partai yang kerap dipakai oleh Ibu Mega atau PDI Perjuangan sebagai bentuk pelembagaan partai politik. Apalagi partai kan menempati posisi yang istimewa dalam konstitusi kita. Tetapi sebagaimana ini lagi-lagi kita pernah melakukan riset ya, Ya, istilah itu tepat kalau dipakai dari sisi internal kelembagaan dan keorganisasian partai. Tapi ketika ditanya untuk kepentingan eksternal, itu ternyata istilah tersebut punya tone yang negatif di mata konstituen non PDI Perjuangan. Jadi lagi-lagi ini soal apa namanya packaging sebenarnya. Urusan internal nggak ada masalah. Tapi ketika dibawa keluar, ternyata konstituen non PDI Perjuangan yang mungkin tidak mengetahui tadi bagaimana istilah petugas partai itu diformulasikan, itu cenderung kurang begitu apresiatif. Nah, dalam konteks Pilpres, Bung Deddy, mungkin bisa jadi isu. Karena bagaimanapun yang ikut Pilpres kan bukan hanya konstituen PDI Perjuangan. Nah, ya. itu yang pertama. Nah, sekarang bagaimana dengan posisi Pak Jokowi? Bagaimanapun Pak Jokowi kan kader biasa di PDI Perjuangan. Yang terpilih dalam Kongres adalah Ibu Mega. Jadi kalau kemudian posisi penentuan jabatan kepartean, struktur partai maupun siapapun kader partai yang ditugaskan di posisi publik, ya wajar kalau Ibu Mega yang memiliki posisi kunci dalam penentuan itu. Jadi memang pada titik tertentu ini yang kemudian jadi masalah kan, karena beberapa pihak non PDI Perjuangan mencoba menggunakan kesempatan dalam rangka mendapatkan semacam privilege atau mendapatkan perhatian dari presiden. Ya. Karena setelah Presiden Jokowi tidak diposisikan krusial Baik. di perjuangan karena veto playernya Ibu Mega. Tapi lagi-lagi kalau kita bicara aturan memang ketua umum yang punya hak atas Untuk banyak menentukan. hal sesuai dengan Baik. mandat Kongres. Baik, dan harus Pak dibedakan Jokowi bukan struktural. ketua umum. Baik, saya terakhir ke Bung Deddy, singkat saja Bung Deddy, kalau bisa dirangkum apa sih sebenarnya yang ingin disampaikan Bu Mega untuk mengklarifikasi beberapa poin yang belakangan akhir-akhir ini begitu mencuat dan menjadi perhatian publik? Singkat saja. Ya, pertama bahwa kalau dibilang Pak Jokowi adalah hanya kader biasa di PDI Perjuangan, ya salah besar. Pak Jokowi adalah salah satu kader terbaik, bahkan sekarang terbaik di antara yang terbaik. Jadi bahwa beliau pasti dilibatkan dalam keputusan-keputusan strategi partai di tingkat nasional tentu. Sama misalnya kalau kader kita gubernur, katakan gubernur Bali itu adalah Pak Wayan Koster. Tentu hal-hal yang terkait dengan hal-hal strategis di Provinsi Bali tentu kita akan berdiskusi, meminta pendapat beliau gitu. Nah, saya kalau melihatnya begini, Ya. saya kira memang belakangan Singkat saja, Bung ini Deddy. ada 2 hal. Ada upaya untuk terus-menerus menyerang PDI Perjuangan dengan istilah petugas partai. Di sisi lain juga ada yang berusaha menggunakan momentum membangun framing bahwa Pak Jokowi dekat dengan yang lain gitu. Saya kira ini dinamika politik yang memang harus kita hadapi. Dan Ya. dalam kondisi sekarang semakin dekat waktu tentu menjadi sangat penting untuk Ibu Megawati membantah hal itu secara langsung. Baik. Supaya tidak terus menjadi isu liar gitu. Baik, agar tensi politiknya juga tidak semakin memanas. Terima kasih Bung Deddy Sitorus, politisi dari PDI Perjuangan, dan juga Mas Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore. Selamat sore.